Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali video penjelasan pada pertemuan kedua. Materi kali ini yaitu operasi aljabar himpunan. Yang pertama yaitu irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi elemen itu harus merupakan bagian dari kedua himpunan. Jadi elemen itu merupakan anggota A dan merupakan anggota dari B. Jadi harus berlaku kedua-duanya. Notasinya A irisan B yaitu X sedemikian hingga X elemen atau anggota dari A dan X atau anggota atau elemen dari B. Jadi harus X itu merupakan anggota di kedua himpunannya. Contohnya himpunan A elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan B elemennya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kita lihat kalau irisan berarti elemen tersebut harus ada di anggota A dan B. Yang sama-sama ada di keduanya apa? 1 kan ada di A, ada di B. Kemudian 3 juga ada di keduanya dan 5. Maka A irisan B adalah 1, 3, dan 5. Kemudian contoh lain adalah M. Misalkan anggotanya adalah P, A, N, J, E, R. Kemudian N-nya adalah J, E, R, A. Kita lihat yang elemen-elemen mana aja yang ada di himpunan M dan himpunan N. Nah, di sini kan ada G ya. G ada di keduanya, E juga, R juga, dan A juga. Maka M irisan N yaitu J, E, R, A. Dengan kata lain, M irisan N itu merupakan himpunan N. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka A irisan B itu yang ini, yang di akhir kuning. Artinya yang di daerah kuning ini merupakan elemen atau anggota dari A, dan yang kuning ini juga merupakan elemen atau anggota dari si B. Dimana U ini semesta ya, atau boleh kita tulis U atau semesta. Selanjutnya, yang kedua adalah gabungan atau union ya. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A atau himpunan B. Jadi A gabung B yaitu X demikian hingga X merupakan elemen A atau X elemen B. Jadi kalau yang tadi di irisan kita ambil yang sama baik di himpunan A dan himpunan B, di kedua himpunan, kalau gabungan ini kita tulis semua yang ada di himpunan A dan himpunan B. Tapi kalau ada sama, kita tidak perlu menuliskannya 2 kali. Contohnya, A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B 1, 3, 5, 7, 9. Kalau gabungan, kita tulis semuanya. Tapi kalau ada 2 cukup sekali. Nah, misalkan 1 ini kan ada 2 ya. Cukup tulis 1, 2, 3, ada 4, juga 5, ada 2, cukup tulis 1, 6, 7, dan 9. Selanjutnya, misal M itu elemennya adalah P, A, N. Kemudian N-nya adalah J, E, R, A. Maka M gabung N, kita tulis semuanya P. Kemudian A, N, J, E, R. A-nya ditulisnya nggak perlu karena sudah ditulis di awal. Jadi kalau gabungan itu kita tulis semuanya, namun kalau ada yang sama kita cukup tuliskan 1 kali. Nah, ketika digambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini. Jadi seluruh yang ada di A digabung dengan seluruh yang ada di B. Selanjutnya komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau U atau boleh F adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, jadi A komplement adalah X sedemikian hingga X elemen dari U atau semestanya dan X bukan anggota dari A. Contohnya, U atau semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Semestanya. Kemudian ada himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Yang namanya A komplement berarti selain dari himpunan A, tapi ada di semestanya ya. Berarti 1 ada di A, berarti nggak mungkin jadi A komplement. Berarti 2, kemudian 3 sudah ada, nggak mungkin. 4, 5 sudah ada. 6, 7 ada di A, berarti enggak. 8. Inilah A komplement 2, 4, 6, 8. Jadi selain yang ada di A, tapi mencakup dari semestanya.
Atau kita tulis M, 2, 4, 7, 9. Kemudian dari semestanya sama ya, berarti selain dari 2, yang ada di ini dari 1. 2 nggak ditulis ya, karena sudah merupakan anggota M. 3, 4 sudah di M, berarti M komplemennya 5. 6 juga M komplement, 7 sudah ada di M, 8 berarti M komplement, dan 9. Nah, dimana ketika kita menggabungkan M dengan M komplement itu hasilnya adalah semesta. Sama juga dengan kita menggabungkan A dengan A komplement, hasilnya adalah semesta. Dan tidak mungkin anggota atau elemen dari A komplement itu sama dengan A-nya, himpunannya. Nah, contohnya gini, jadi kalau misalkan ini ada semesta, A itu yang putih, maka A komplement itu yang di luar putih nih ya, yang pink atau merah nih. Nah, ketika kita menggabungkan A dengan A komplement, maka hasilnya adalah seluruh semestanya. Selanjutnya, selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Jadi A selisih B atau A dikurang B, yaitu X sedemikian hingga X elemen A dan X itu tapi bukan elemen dari himpunan B. Contohnya, ada A, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Kemudian ada himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Maka A dikurang B. A dikurang B 1 kurang 1 ada nih, berarti 2 nggak ada kan di B, berarti kita tulis 2. 3 ada, 4 kita tulis di A kurang B. 5 A sudah nggak ditulis, berarti 6 nggak ada kan di B, berarti kita tulis 7 sudah ada, 8 berarti masuk ke A dikurang B. 9 ini sudah ada, 10 nggak ada di B, berarti masuk ke sini. Nah, kalau dalam diagram kan gimana? Jadi kan kita awal mulanya kita punya himpunan A ya, ini mungkin oke. Kita punya himpunan A sebanyak ini, kemudian kita kurangkan dengan B, ini kita kurangkan dengan yang putih ini. Maka seluruh yang daerah kuning inilah yang dinamakan A selisih B atau A dikurang B, karena awalnya A itu merupakan lingkaran yang ini, kemudian kita kurangkan B yang putih, maka tersisa yang kuning ini. Ini merupakan A dikurang B atau A selisih B. Selanjutnya, beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Nah, ini jadi beda stangkup notasinya seperti ini. Jadi ini merupakan A gabung B dikurang A irisan B. Atau kita bisa menuliskannya sebagai A selisih B digabung dengan B selisih dengan A. Contohnya, ketika kita punya A 2, 4, 6, kemudian B 2, 3, 5, maka A beda stangkup dengan B adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ketika kita punya himpunan A, kemudian tadi himpunan B, beda stangkup itu adalah ini, yang seluruh kuning-kuning ini tapi bukan irisannya. Jadi menggabungkan keduanya tapi yang bukan irisannya, selain dari irisan. Kita lihat bahwa A dan B itu beririsan pada 2, berarti kita tulis semuanya selain 2, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kalau dalam diagram Venn, maka kita nyatakan semua yang ada pada di daerah kuning. Oke, perkalian kartesian insya Allah di video selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.